Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera semua. Baik, ketemu lagi untuk kuliah pengantar geofisika dengan topik bahasan mengenai metode uh, resistivity. Pada kesempatan kali ini, metode geofisika yang akan disampaikan adalah metode resistivitas atau dalam bahasa Indonesia adalah hambat jenis listrik. Baik, metode resistivity ini didasari dari salah satu hukum fisika yaitu hukum Ohm, di mana kita dapat ketahui bersama bahwa setiap material itu tersusun atas atom, dan dari atom-atom tersebut kita mengenal adanya proton dan elektron, di mana setiap material berarti juga memiliki sifat kelistrikan. Dan pada secara natural pada umumnya jumlah proton dan elektron akan memiliki jumlah yang sama. Dengan kondisi tersebut, maka material tersebut akan bermuatan netral karena jumlah proton positif dan elektron negatif itu memiliki sama. Nah, dengan pada kondisi tertentu kadang jumlahnya itu bisa berubah. Itu utamanya adalah elektron, karena elektron mudah untuk lepas, mudah untuk pindah. Nah, kejadian seperti itulah yang menyebabkan suatu material bisa memiliki sifat kelistrikan atau electricity, ya. Sehingga nanti ketika material tersebut ya dialiri suatu listrik, maka menghasilkan yang namanya arus, di mana terjadi pergeseran atau terjadinya perpindahan elektron, sehingga arus listrik itu bisa dipahami sebagai besarnya elektron yang berpindah atau banyak elektron berpindah dalam satu waktu, gitu. Nah, konsep inilah yang dipakai yang berkaitan dengan kelistrikan atau hukum Ohm. Jadi kalau kita memiliki satu rangkaian tertutup, ya, rangkaian listrik gitu ya. Jadi ini bisa dianalogikan dengan arus listrik tadi bisa dianalogikan dengan arus air. Jadi air akan mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, itu karena ada beda potensial sehingga dia dapat mengalir. Begitu juga ini potensial gravitasi. Kemudian kalau di di sirkuit atau dalam rangkaian listrik juga seperti itu. Jadi arus listrik bisa mengalir atau bisa muncul arus listrik kalau kita memiliki yang namanya sumber daya, ya. Sumber daya itu sebenarnya adalah istilahnya dia adalah berupa beda potensial. Jadi ada kutub positif, ada kutub negatif, sehingga nanti arus listrik bisa mengalir. Beda potensial nilai yang bekerja layaknya seperti pompa yang menghasilkan arus listrik, yang bisa menghasilkan beda potensial, sehingga si elektron atau arus listrik ini bisa mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah kalau arus positif. Kalau negatif sebaliknya. Itu. Dan dalam hukum Ohm itu dia menjelaskan hubungan antara beda potensial ini, si besarnya pompa dengan derasnya arus, besar pompa dan arus. Jadi dikatakan bahwa kalau kita istilahnya potensial ini kita besarkan, maka arus juga akan secara seimbang juga dia akan meningkat. Dan hubungan dari potensial dengan arus listrik itu
Juga nanti ada parameter ketiga, yaitu adalah adanya resistance atau hambatan listrik. Jadi kalau formulasinya bisa dikatakan seperti ini, bahwa di hukum Ohm itu dicetuskan oleh George Simon Ohm, fisikawan. Kemudian menjelaskan tadi hubungan antara arus listrik dengan beda potensial atau tegangan. Gitu ya. Kemudian pada suatu apa, rangkaian listrik tertutup ya. Ketika kita memiliki beda sumber tegangan dan sumber daya ini, dan dia dihubungkan dari potensial tinggi ke potensial rendah, positif negatif, maka akan ada arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Dan besarnya arus ini akan sebanding dengan V, namun dia akan berbalik dengan besar hambatan listrik. Kalau hambatan listriknya makin besar, maka arusnya akan menjadi lebih kecil. Jadi Ohm bisa dituliskan sebagai ini, bahwa beda potensial V itu sama dengan I arus kuat listrik dikali dengan hambatan listrik. Ini bisa dibolak-balik ya segitiga ini. Jadi I listrik sama dengan V dibagi R, artinya besar listrik sebanding dengan potensial dan berbalik dengan hambatan listrik R, resisten. Itu kemudian, nah hambatan listrik itu sendiri, resisten dari hambatan listrik itu bisa dikatakan sebagai faktor. Ada dua faktor yang mempengaruhi hambatan listrik tidaknya gitu ya. Jadi kalau saya punya suatu silinder gel seperti ini dengan jari-jari R dengan panjang L, gitu, maka hambatan listrik satuan ohm dan R ini itu bisa dituliskan secara matematisnya adalah rho dikali L dibagi dengan A. Jadi rho ini adalah hambat jenis, L adalah panjang, dan A itu adalah luas. Jadi hambatan listrik bisa dikatakan adalah hasil paling luas alas dikali dengan luas alas dikali rho dikali L dibagi dengan luas alas. Ini itu hambatan listrik. Jadi dalam menentukan besarnya hambatan listrik dipengaruhi oleh jenisnya. Rho itu adalah hambat resistivity atau hambat jenis listrik, dan juga oleh faktor dari bentuk. Gitu. Jadi kalau dia semakin panjang, kita lihat berarti R-nya akan menjadi lebih kecil gitu ya. Kalau makin luas, dia kalau L yang makin panjang berarti R-nya hambatan listriknya makin besar. Kemudian kalau A-nya ini makin luas, berarti R-nya semakin kecil. Jadi besarnya hambatan listrik suatu resistor itu bergantung pada geometrinya, bentuknya, dan juga hambat jenis. Sehingga nanti yang untuk membedakan jenis benda, berarti yang signifikan atau yang akan dipergunakan pada geofisika itu adalah hambat jenis ya, karena kita mau menentukan jenis dari suatu material dengan material yang lain. Kita tidak memerlukan geometri. Artinya kita uh, uh, artinya kita akan menghilangkan efek geometri tersebut untuk memperoleh nilai hambat jenis ya, resistivity. Jadi antara aluminium dengan besi itu memiliki resistivity yang berbeda. Kita mau membedakan jenis. Nah, resistansi ini tadi saya katakan fungsi dari jenis materialnya dan juga
geometrinya ya. Jadi kalau saya punya berbagai bentuk konduktor, maka saya akan memiliki berbagai rumus untuk resistansinya, hambat listriknya, misalnya ohm ya. Jadi kalau misalnya tadi kalau tadi bentuknya adalah silinder pejal, saya punya rho kali L per A, yaitu adalah resistivity dikali panjang dibagi luas. Kalau kalau misalnya konduktor ini adalah hollow, jadi silinder hollow, jadi bolong di tengahnya seperti ini, maka besarnya hambatan listrik adalah rho dikali L dibagi dengan A. A-nya juga sama, tapi A-nya sekarang adalah uh, luasan lingkaran yang bolong ya. Jadi luasnya adalah pi L1 kuadrat dikurang L2 kuadrat. Jadi L2 dikurang L1. Itu kalau hollow. Nah, beda lagi kalau bentuknya seperti kerucut seperti ini, kayak kerucut. Nah, hambatan listriknya juga bukan rho L per A lagi, tapi udah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi rho kali H itu adalah panjangnya, kemudian dibagi dengan pi kali R1 kali L2. R1 L2 adalah jari-jari untuk masing-masing bentuk kerucut ini. Jadi dengan bentuknya yang berbeda, maka nilai resistansinya akan memiliki berbeda, tapi tentunya si hambat jenisnya akan bergantung pada materialnya aja. Gitu. Nah, kita nanti harapkan kita akan bisa membedakan nilai dari material itu dari resistivity-nya atau hambat jenisnya. Nah, lalu bagaimana sih mengaplikasikan ini ke geofisika ya, dari metode fisika tadi, dari hukum umum tadi, bagaimana sih kita mengaplikasikan di metode geofisika. Jadi untuk metode geofisikanya kita kenal dengan metode resistivity atau metode hambat jenis. Jadi memang sudah namanya adalah hambat jenis rho. Dalam surveinya metode ini nanti kita akan umumnya kita akan menggunakan 4 buah elektrode. Jadi ada 1, 2, 3, 4, di mana masing-masing dari sepasang elektrode itu akan bekerja. Yang pertama adalah untuk menginjeksikan arus. Jadi dua elektrod sepasang elektrod ini akan menginjeksikan arus. Kemudian sepasang lagi akan bertugas untuk mencatat beda potensial. Jadi dalam survei resistivity atau metode resistivity itu nanti akan ada 4 elektrod, di mana 2 elektrod ini akan berfungsi untuk jadi kita kan menggunakan daya ya, jadi menginjeksikan arus ke bawah permukaan, diinjeksi gitu, dikasih arus listrik, satuannya miliampere. Kemudian nanti ada 2 elektrod lainnya. Elektrod itu semacam batang besi gitu ya, yang ditancapkan ke ini. Elektrod itu nanti akan ada 2 elektrod lagi yang bertugas untuk mencatat potensial. Gitu. Jadi mengukur beda potensial atau tegangan. Dari kedua data tersebut, dari arus, kemudian beda potensial ini kita catat dalam tabel atau tabulasi gitu ya, kita catat. Dan karena umumnya 4 elektrod, di sini juga dalam metode resistivity itu ada dikenal konfigurasi ya, atau beberapa susunan dari elektrodenya. Gitu. Seperti misalnya di sini adalah ada yang dinamakan gradien. Jadi gradien ini dia pakai 4 elektrod. Jadi ada AB itu adalah elektrode arus. Kemudian di sini ada elektrod potensial 2 juga. Namun dia posisinya enggak di tengah. Gitu. Jadi seperti ini namanya gradien. Kemudian ada namanya dipol-dipol. Jadi namanya dipol-dipol. Jadi ada 2 elektrode arus, ada 2 elektrode potensial. Dia nanti berjarak dengan A, itu jarak dia ya A. Kemudian nanti masing-masing 2 elektrode ini nanti jarak N kali A. N-nya itu adalah berapa kalinya. Misalnya ini 5. Misalnya kalau N-nya 2, berarti 5 kali 2, 10. Gitu. Ini dipol-dipol. Konfigurasinya adalah 2 elektrode
potensial dan dua elektroda arus seperti ini. Jadi terpisah secara ini. Kemudian ada juga yang menggunakan 3, itu juga pole dipole namanya. Jadi satu elektroda arus ini hanya dikirim satu aja. Kemudian beda potensial ini ada 2, jadi dia menggunakan 3 elektroda. Kemudian ada metode konfigurasi Sambersi. Ini mirip dengan Wener. Jadi Sambersi dan Wener ini yang biasa dikenal dengan, kalau di textbook itu dengan istilahnya sebagai vertical vertical electronic electrical sounding ya, VES gitu ya. Jadi si elektroda potensialnya ada di tengah, MN-nya, kemudian si AB-nya ini ada di luarnya, elektroda arusnya. Gitu. Jadi nanti kalau di Sambersi itu si MN itu berjarak A, kemudian AB-nya itu nanti N kali A. Jadi berapa kalinya A? Bisa 5, bisa 10, bisa N kali A. Sedangkan kalau Wener dia statis ya, artinya si jarak elektroda potensial dan elektroda arus itu harus sama gitu. Kalau ini 5, 5, 5, kalau 3, 3, 3. Ini beberapa konfigurasi dari pengukuran metode resistif. Jadi memang cukup kenapa bisa ada beda-beda seperti ini? Ukurnya itu memang adalah bergantung pada ini apa? Pada waktu dan ini, karena masing-masing ini kan nanti akan pindah elektrod ya. Jadi bergantung pada medan lapangan atau ini, tapi pada umumnya kalau kita bicara tentang WNL atau Sambersi itu adalah yang tadi saya sebutkan sebagai sounding, artinya dia akan cocok untuk mengukur variasi resistitivitas secara vertikal, begitu, karena prinsip kerjanya nanti si AB-nya ini akan perpanjang gitu, ditambah gitu kan. Dengan menambahnya AB ini, maka nanti arus yang mengalir ke bawah ini jadi semakin lebih dalam gitu. Jadi dengan menambah spasi AB ini nanti dia akan membuat hasil pengukuran menjadi lebih dalam. Jadi pada satu titik yang sama. Jadi dia seolah-olah seperti melakukan sounding ya secara vertikal. Dan kalau dipol ini kan dia nanti akan bergerak secara lateral gitu, secara horizontal. Jadi ini memang biasa dikenal istilahnya sebagai profiling ya, atau secara lateral. Jadi kalau objek kita umumnya adalah yang kontaknya adalah secara horizontal, maka kita punya cocok menggunakan dipol gitu, atau yang profiling. Walaupun sekarang sebenarnya udah kombinasi antara vertikal dan lateral, atau dikenal dengan imaging, karena alatnya sudah otomatis gitu, jadi nggak perlu mindahin manual. Ini. Nah, kemudian tadi kita sadari sama-sama bahwa kalau kita punya beda potensial dan punya arus listrik, kita baru mendapatkan yang namanya resistansi ya, atau hambatan listrik. Kan tadi kan dalam surveinya sendiri sebenarnya yang dicatat itu dua ini, saya catatan konfigurasinya juga, kita data yang terukur di lapangan itu adalah arus listrik dan beda potensial. Dari arus listrik dan beda potensial nih, kalau kita bagikan V dibagi I, dapat baru R kan. R itu adalah hambatan listrik. Nah, untuk mendapatkan hambat jenis ya, hambat jenis itu rho, maka si P bagi ini harus dikalikan dengan faktor geometri seperti contoh-contoh di konduktor yang ini kan. Jadi ada faktor geometri yang menyebabkan dari R hubungan L dengan R ini kan P per I ya. Jadi ada rho kali faktor geometrinya. Dalam pengukuran resistivity juga ada faktor geometri kayak gitu. Misalnya kalau Wener ini dia kan tadi bentuknya kayak gini ya. Ini potensial, kemudian ini arus dengan jaraknya masing-masing sama.
maka faktor geometri untuk mendapatkan apparent resistivity itu adalah 2πa untuk Wiener. Jadi A-nya itu adalah jarak spasi antar elektrode. 2πa kali ini. Sedangkan untuk metode selang bersih tadi kita punya A, kemudian ini N kali A. Nah, di sini kalau di sini ada dikatakan sebagai 2L, ini adalah 2I, maka faktor geometri untuk metode konfigurasi selang bersih adalah bahwa pada ini adalah Pi dikali L kuadrat dibagi 2. L-nya adalah jarak setengah jarak dari si ininya, elektrode arusnya. I-nya adalah jarak antar elektrode potensial dikali dengan resistansinya yang terukur. Nah, kalau metode gradien tadi yang dikatakan gradien itu sebenarnya agak mirip dengan selang bersih, tapi dia nggak persis di tengah ya, dia agak geser gradien. Jadi bentukan ini adalah rumus ininya apa? Artinya faktor geometrinya adalah Pi per 2L SP per 2I itu jarak antar elektrode potensial dikali dengan L kuadrat min X kuadrat pangkat 2 dibagi dengan L kuadrat tambah X kuadrat dikali dengan resistansi. Kemudian yang keempat itu dipol-dipol, di mana dipol-dipol ada jarak antara elektrode yang ada A, kemudian jarak antara elektrode potensial dengan elektrode arus itu adalah N kali A, maka dia adalah faktor geometrinya adalah Pi kali N dikali N plus 1 dikali N plus 2 dikali A. Ini adalah bagaimana cara kita untuk mengubah dari data yang terukur di lapangan berupa V dan I yang bisa kita katakan sebagai hambatan listrik R dikalikan dengan faktor geometri untuk mengubah dia menjadi hambatan listrik atau resistivity. Seperti itu. Ini adalah namanya apparent resistivity. Jadi resistivity yang terbaca gitu ya, apparent resistivity yang sudah dikoreksi oleh faktor geometri. Namun apparent resistivity itu juga belum menunjukkan true resistivity. Jadi kita mengenal ada hambat jenis sebenarnya dengan hambat jenis semu ya. Yang kita baru peroleh dari perhitungan ini baru adalah hambat jenis semu. Jadi yang terukur doang, tapi yang sebenarnya secara geologi sebenarnya mungkin bisa berbeda dari apparentnya. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi kita perhatikan gambar yang atas dulu. Jadi kalau ada dua lapisan ini, jadi di mana row 2 ini lebih besar dibandingkan row 1. Jadi saat nanti dalam pengolahan dan interpretasinya ya, kita akan plot si nilai apparent tadi, row apparent yang sudah kita koreksi geometri, kita log plot. Jadi secara logaritmik diplot antara log A itu adalah spasinya ya, si jarak spasi ininya, log A, dengan log dari apparent resistivity. Nanti kita ini. Nah, kalau ada dua, misalnya dimodelkan ini ada dua, istilahnya dua lapisan ya, maka kita akan punya bentuk seperti ini. Yang membedakan kiri dan kanan adalah lapisan yang di kanan ini lapisannya hanya lebih tebal ya. Jadi kalau kita lihat secara ininya, yang kiri ini dia lebih cepat naik, sedangkan yang kanan ini dia akan landai dulu. Dia artinya masih membaca lapisan yang pertama dulu, baru masuk ke lapisan yang kedua. Nah, jadi namun si ini landaian ini bukan hanya dari faktor ketebalan ya, tapi juga kontras resistivity juga mempengaruhi. Semakin kontras dia akan semakin cepat juga perubahannya. Begitu. Jadi oleh karena itu memang apparent resistivity itu tidak sepenuhnya itu menunjukkan true resistivity ya. Jadi harus ada pemodelan lebih lanjut untuk mengubah apparent resistivity menjadi true resistivity menggunakan inversi seperti itu. Nah, kalau lapisannya nggak hanya 2, ada 3, kita juga akan dapatkan pola-pola tersebut pada apparent resistivity ya, walaupun itu lagi-lagi belum menunjukkan true resistivity. Jadi misalnya kalau ada 3 layer, kondisinya seperti ini, row 1, row 2, row 3, jadi walaupun ini modelnya adalah sama ya, row 3 itu paling besar, tapi kita lihat dari berbagai variasi row ini bisa menghasilkan yang ini row
kita lihat row 1 lebih besar daripada row lebih kecil dari row 2, lebih kecil dari row 3. Jadi bentuknya gini. Yang ini model yang ini. Jadi kalau banyak layer kita bisa juga lihat beberapa ini ya, beberapa pola-pola yang menunjukkan jumlah lapisannya kalau nggak hanya 2. Dan ini dari pengukuran sounding ya secara vertikal gitu. Bisa kita lihat. Oke, mungkin penjelasan dari metodenya kurang lebih seperti itu ya, terkait dengan metode distributed. Jadi ada berbagai konfigurasi, kemudian yang terukur adalah VDI, bagaimana efek faktor geometri dikoreksi, dan juga kira-kira kita bisa menginterpretasikan apa dari distributed tersebut, berapa layer. Kemudian saya lanjutkan ke aplikasi dari metode resistivity. Jadi metode resistivity ini banyak sekali diaplikasikan, namun memang secara kedalaman dia cukup dangkal ya, walaupun relatif dalam juga gitu ya. Cukup mungkin ratusan meter masih mungkin yang di 100 meter atau 200 cukup dalam seperti itu. Tapi dangkal jika dibandingkan dengan metode geofisika lain seperti MT atau gravitasi seperti itu. Oke. Jadi salah satu aplikasi dari metode geodesik bisa diaplikasikan pada eksplorasi panas bumi. Namun memang untuk kedalaman kita tahu panas bumi itu kan bisa sampai olehnya kilometer. Biasanya umumnya seperti itu, kilometer cukup dalam. Biasanya metode resistivity hanya bisa mencapai lapisan clay cap gitu ya, atau lapisan tutupnya saja yang lebih dangkal. Mungkin seperti itu. Dan juga eksplorasi. Oke, jadi ini salah satu contohnya adalah bahwa geodesik berperan dalam eksplorasi panas bumi, memastikan lapisan dan tindakan berasal dari anomali fisik batuan. Karena dari batuan tersebut memiliki zona permeabilitas yang mana berfungsi sebagai potensi fluida panas bumi. Jadi sebenarnya untuk panas bumi yang banyak dipergunakan untuk target yang dalam itu bisa menggunakan metode magnetotelurik. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan metode seperti ini menjadi pendukung ya, khususnya untuk sampai kepada lapisan clay cap, lapisan lempung yang menjadi sealing penutup dari sistem panas bumi yang berada posisinya lebih dangkal ya dibandingkan reservoir. Nah ini kemudian tentu saja potensi yang bisa diaplikasikan dari metode resistivity adalah yang paling utama adalah groundwater ya, air tanah, karena dengan adanya air tanah memiliki sifat karakteristik yang konduktif ya, sehingga kita bisa lihat kita bisa mencari keberadaan dari groundwater itu menggunakan metode resistivity. Dan karena sifatnya layer ya, groundwater ya, bisa jadi gitu ya. Umumnya kita juga bisa memanfaatkan konfigurasi kayak panel atau sumber yang secara vertikal gitu ya, yang berfungsi secara vertikal. Jadi air tanah, kajian potensi air tanah dapat menggunakan metode resistif menjadi menarik karena metode ini tidak merusak medium lingkungan sekitar, namun dapat dianalisis untuk melihat besarnya potensi dari groundwater tersebut. Kemudian metode resistivity ini juga bisa diaplikasikan pada tambang batu bara, gitu. Contohnya di penelitian 2019 ini. Jadi hasil dari pengolahan dan inversi resistivity ini menunjukkan 4 buah lintasan, di mana diindikasikan bahwa lapisan batu bara itu berwarna kuning hingga ke ungu dengan nilai resistivitas dari 75 sampai 350 ohm meter. Nah, jadi sifat karakter batu bara ya yang dalam hal ini cenderung untuk resistif ya, karena tinggi, karena berisi kandungan misalnya adalah karbon, dan itu jadi dia resistivitas cukup tinggi, itu bisa terpisahkan dari litologi lain. Dan kita lihat memang
dia cenderung dekat dengan permukaan batu bara. Karena memang biasanya tambang-tambang batu bara Indonesia itu memang yang berada di dekat permukaan. Kemudian dalam bencana kebumian juga mitigasi bencana kebumian, metode seperti ini juga sangat bermanfaat ya untuk misalnya mengidentifikasi bidang gelincir dan longsor. Karena pada umumnya bidang gelincir dan longsor itu berada pada lapisan lempung, jadi ada secara geometri juga dia curam gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan metode ini untuk melihat bidang gelincirnya dan mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan longsor. Dia bisa mengetahui lapisan awan longsor, mengetahui arah pergerakan, kemudian pola perubahan tanah, jenis lapisan tanah, dan model longsor. Nah, seperti ini yang terakhir itu adalah terkait dengan alat yang digunakan dalam survei sensitivity. Secara umum, alat itu bisa dikategorikan jadi dua jenis ya. Ada yang dinamakan dengan multi channel dan ada yang single channel. Yang multi channel itu misalnya contoh-contohnya mungkin yang ada ini skill Pro 48 channel ini, kemudian Super Sting IP ini itu adalah dua aplikasi atau produk yang di dalamnya sudah bisa menghandle banyak elektrod sekaligus ya. Jadi yang dinamakan dengan multi channel. Jadi di sistem komputerisasinya sudah bisa kita tinggal pasang, maksudnya si elektrodnya di kabel dibentang, kemudian ditempelkan elektrod, nanti kita set secara software gitu untuk mengukur kita menggunakan konfigurasi apa gitu. Jadi dia nanti akan mengukur secara otomatis gitu. Itu enaknya dengan multi channel, sekarang sudah banyak berkembang. Tapi ada juga eh, eh, alat fabrikasi alat-alat juga yang masih single channel gitu. Jadi seperti misalnya Naniura, kemudian sensitivity meter ini, jadi pengukuran itu dilakukan secara manual. Artinya pengukurannya itu dilakukan satu persatu mengukurnya. Jadi kita pasang elektrod AB kemudian MN gitu ya. Kemudian diukur. Nanti setelah itu dipindah lagi ke posisi yang sesuai dengan konfigurasi yang kita buat. Jadi ini lebih manual ya. Artinya tentunya secara waktu dan tenaga ini lebih besar dibandingkan multi channel. Kalau multi channel itu langsung bisa menghandle otomatis. Jadi nanti dia akan matikan si elektrod mana yang aktif, yang non-aktif secara otomatis menggunakan multi channel. Kalau ini masih yang single channel. Jadi emang harus surveinya harus bergerak gitu, maksudnya secara manual. Baik, mungkin ini introduction dari metode resistivity. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran awal ya untuk metode ini. Mungkin saya cukupkan untuk kuliah singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.